Pada bab 7 membahas Pancasila sebagai dasar nilai dalam pengembangan ilmu. Ilmu pengetahuan berasal dari kata ilm bahasa Arab dan sintia bahasa Latin yang berarti pengetahuan. Ilmu dipahami sebagai hasil proses berpikir logis, sistematis, dan objektif yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan yang benar. Pengetahuan sendiri terbagi menjadi 4 jenis menurut Tontonegoro, yaitu pengetahuan biasa, pengetahuan ilmiah, pengetahuan filsafat, dan pengetahuan agama. Ilmu memiliki ciri khas seperti berdasar pada hipotesis, dapat diuji, dan jika terbukti konsisten maka dapat berkembang menjadi teori, tesis, hingga hukum. Oleh karena itu, ilmu merupakan bentuk pengetahuan yang lebih tinggi, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Perkembangan iptek terjadi karena manusia mulai kembali berpikir secara rasional. Perjalanan iptek dimulai dari zaman pra-Yunani kuno yang ditandai dengan penggunaan batu sebagai alat, berkembangnya kemampuan menulis, berhitung, hingga meramalkan kejadian berdasarkan pengalaman. Zaman Yunani kuno menjadi tonggak penting ketika masyarakat mulai meninggalkan mitos dan mengembangkan sikap kritis dalam mencari kebenaran. Pada abad pertengahan, ilmu pengetahuan menjadi bagian dari kegiatan keagamaan dan tunduk pada dogma. Namun, hal ini berubah pada masa Renaissance ketika manusia mulai berpikir bebas dan berbagai penemuan ilmiah mulai bermunculan, khususnya di bidang astronomi. Zaman modern ditandai dengan lahirnya tokoh-tokoh besar seperti Descartes, Newton, dan Darwin yang menghasilkan teori-teori penting dan dapat mempercepat perkembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, zaman kontemporer atau abad ke-20 menjadi era kemajuan teknologi yang sangat pesat, terutama dalam bidang komunikasi dan informasi. Gerakan Renaissance dan Aufklärung membentuk mentalitas manusia barat yang percaya pada kekuatan rasio, sehingga mendorong penelitian yang kreatif dan inovatif. Dengan demikian, perkembangan iptek yang kita saksikan hari ini berakar dari perubahan cara berpikir manusia barat, berakhirnya masa kegelapan, dan munculnya revolusi industri sebagai tonggak utama kemajuan teknologi. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, Pancasila sebagai dasar negara juga berperan penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan ilmu pengembangan teknologi atau iptek di Indonesia. Nah, iptek diakui sebagai unsur vital dalam pembangunan nasional yang harus dijalankan secara selaras dengan nilai-nilai budaya dan agama. Nah, dalam konteks masyarakat Indonesia yang majemuk ataupun pengembangan iptek harus bersikap inklusif, toleransi, dan dialogis agar tidak menimbulkan konflik. Nah, jika iptek berkembang tanpa nilai, maka dapat menjadi ancaman bagi kemanusiaan. Pancasila sebagai kristalisasi nilai budaya dan agama bangsa menjadi paradigma ilmiah yang mengarahkan pada pengembangan iptek agar tetap berakar pada nilai-nilai luhur bangsa. Nah, nilai ketuhanan yang mengajarkan bahwa iptek harus memperhatikan dampaknya baik terhadap manusia maupun alam. Nah, nilai kemanusiaan menuntut perkembangan iptek yang beradab dan demi kesejahteraan manusia. Nilai persatuan menekankan bahwa iptek harus menumbuhkan nasionalisme, sedangkan nilai kerakyatan menjunjung pengembangan iptek secara demokratis dan terbuka terhadap kritik. Dan yang terakhir, nilai keadilan memastikan keseimbangan antara manusia, Tuhan, sesama, dan alam. Dengan demikian, iptek yang dikembangkan berdasarkan Pancasila akan lebih manusiawi, adil, dan berkelanjutan. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang poin C, yaitu urgensi kedudukan Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek. Nah, Pancasila sendiri memiliki urgensi sebagai dasar nilai dalam pengembangan iptek dikarenakan kemajuan iptek tidak sejalan dengan budaya dan jati diri bangsa. Sedangkan menurut pandangan ilmu bebas itu ditantang oleh kebutuhan untuk menjunjung tinggi etika, kemanusiaan, keadilan sosial, dan identitas nasional. Nah, dalam konteks Indonesia, Pancasila perlu dijadikan rambu normatif dan paradigma ilmiah untuk menghadapi tantangan seperti polaritas nilai, kerusakan lingkungan, dominasi nilai global, dan gaya hidup konsumtif. Nah, meskipun harus terbuka terhadap kritik ilmiah, Pancasila tetap menjadi pijakan moral dan budaya. Garis bawahi, Pancasila tetap menjadi pijakan bagi budaya dan moral ya.
Namun, penerapannya masih menghadapi hambatan seperti kapitalisme global, konsumerisme, dan lemahnya daya saing yang membuat peran Pancasila belum optimal dalam arah kebijakan dan pengembangan iptek. Jadi, meskipun di Pancasila itu sebagai pijakan moral dan budaya ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum. Pancasila memiliki peran penting dalam pengembangan ilmu dan sangat erat kaitannya dengan berbagai masalah pendidikan di Indonesia, baik dari sisi kebijakan maupun praktiknya. Nilai-nilai seperti kemanusiaan, keadilan sosial, persatuan, dan demokrasi yang terkandung dalam Pancasila seharusnya menjadi dasar dalam merancang dan menjalankan kebijakan pendidikan nasional. Namun kenyataannya, banyak kebijakan yang belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai tersebut. Misalnya, masih ada ketimpangan akses dan kualitas pendidikan antara daerah maju dan tertinggal yang menunjukkan belum terwujudnya keadilan sosial. Pendidikan juga cenderung terlalu fokus pada aspek kognitif sehingga mengabaikan pembentukan karakter dan nilai kemanusiaan yang merupakan bagian penting dari sila kedua. Masalah lain seperti komersialisasi pendidikan, lemahnya penanaman nilai moral, dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pendidikan menunjukkan adanya jarak antara praktik pendidikan dan nilai-nilai Pancasila. Padahal, Pancasila menekankan pentingnya musyawarah, gotong royong, dan solidaritas sosial. Karena itu, pendidikan yang berpijak pada Pancasila harus memandang peserta didik sebagai pribadi yang utuh, bukan hanya sekedar tenaga kerja atau angka statistik saja. Pendidikan seharusnya menghasilkan lulusan yang terampil, cinta tanah air, bermoral, dan peduli sosial. Mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam kurikulum, metode pembelajaran, dan kebijakan pendidikan menjadi langkah penting agar ilmu pengetahuan dan teknologi tetap sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia. 3. Kurangnya penanaman nilai-nilai Pancasila dalam pembelajaran matematika yang berorientasi pada hasil, bukan proses membentukkan karakter siswa. Dalam praktik pembelajaran matematika di sekolah, fokus utama seringkali tertuju pada aspek kognitif seperti pencapaian nilai ujian, kemampuan menyelesaikan soal, dan keterampilan prosedural semata. Pendekatan ini cenderung mengabaikan dimensi efektif dan nilai-nilai moral yang sebenarnya dapat diintegrasikan ke dalam proses pembelajaran matematika, termasuk nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila. Yang sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dalam pembelajaran matematika, nilai spiritual dapat ditanamkan melalui sikap syukur atas anugerah akal pikiran dan logika yang diberikan Tuhan. Guru juga dapat menumbuhkan kesadaran bahwa keteraturan dan keterpaduan dalam konsep matematika mencerminkan kebesaran ciptaannya, serta mendorong siswa untuk menjunjung tinggi kejujuran dalam proses belajar sebagai bentuk tanggung jawab moral. Kemudian sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Pembelajaran matematika hendaknya memperhatikan perbedaan kemampuan siswa dan memperlakukan mereka secara adil. Guru perlu menciptakan suasana belajar yang menghargai keberagaman dan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan seperti empati terhadap teman yang kesulitan memahami materi dan membantu tanpa merendahkan. Yang selanjutnya, sila ketiga Persatuan Indonesia. Kolaborasi dalam kelompok belajar matematika dapat menjadi sarana untuk mewujudkan rasa persatuan. Dalam bekerja sama memecahkan masalah matematika, siswa dapat dilatih untuk bersatu dan saling mendukung demi tercapainya tujuan bersama. Selanjutnya, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Diskusi kelompok dalam pembelajaran matematika akan membuat siswa saling bertukar pendapat dalam menyelesaikan soal. Proses ini akan melatih sikap demokratis, menghargai pendapat, dan menyelesaikan perbedaan secara bijaksana. Yang terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip keadilan dapat diterapkan dengan memberikan kesempatan belajar yang sama bagi semua siswa. Guru juga dapat memberikan tugas dan asesmen yang adil dan tidak diskriminatif. Dengan demikian, pembelajaran matematika dapat digunakan sebagai sarana internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari bagi siswa. Penguatan karakter melalui pembelajaran matematika secara holistik sangat penting di era digitalisasi pendidikan saat ini.